Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah, tidak ada masalah ya. Lanjut, Pak. Oke. Kalau tidak ada masalah, ada lagi yang ditanyakan, tidak apa-apa, silakan. Sebelum dilanjutkan. Oke, tidak ada. Clear untuk spring elemen. Sudah clear? Oke, Pak. Oke Sudah ya. dimengerti. Ya, ngerti ya maksudnya ini teorinya ini ya. Kalau pegas, ini kan ceritanya tentang pegas. Kalau pegasnya, aplikasinya ya ini. Ini kan ada dua pegasan untuk menghitung berapa besarnya gaya di sisi sini, di tengah sini atau di sini. Dengan mempergunakan metode elemen hingga, cara hitungnya bagaimana? Kita mensimulasi, kita mendiskretisasi pegas ini kita anggap sebagai elemen satu. Ini elemen dua. Ya, seperti ini jadi strukturnya. Di sini dikonstrain dengan tumpuan jepit dan ujung sini jepit sini sambungan ya. Masing-masing punya konstanta kesatuan K1 dan K2. Terus kalau kita modelkan ini problem fisiknya kita modelkan seperti ini kan modelnya. K1 K2 dan dia hanya berdeformasi dalam arah sumbu X aja. Ya, X1 X2 dan ada. Ya, kemudian dapat kita diskretasinya kita jadikan dua model seperti ini. Jadi ada reaksi gaya eksternal pada nodal satu, gaya reaksi eksternal pada nodal 3 dan pada nodal 2 di tengah-tengahnya. Ya, ada internal force di nodal satu, internal force di nodal 2 dan internal force di nodal 3. Setelah ada displacement pada nodal satu, 2 dan 3. Ini model diskretisasinya seperti ini. Ini elemen pertama, elemen bekas pertama, ini elemen bekas kedua. Ada tiga buah noda. Ya. Kemudian kita coba menurunkan persamaan pada elemen pertama dulu. Bekas elemen pertama. Nah, ini noda satu, ini ada noda dua, ada internal force pada elemen satu di nodal satu, kemudian elemen satu di nodal dua, elemen satu di nodal dua. Kemudian pada nodal satu akan ada displacement sebesar U1, pada nodal 2 akan ada displacement U2 dan ada konstanta kelakuan bekas pada nodal 1. Maka sesuai bentuk umum persamaan elemen bekas dapat kita tulis K1 minus K1 minus K1 K1 U1 U1 yang dengan R11 22. Kemudian pada elemen 2, elemennya seperti ini. Ya, sama nodal 2, ini ada nodal 3. Ada internal force pada elemen 2 di nodal 2. Internal force pada nodal 2 pada elemen 3. Pada elemen 2 pada nodal 3. Kemudian ada displacement pada 2, ada displacement pada 3. Ya. Dan untuk persamaannya ini. Maka kalau Zero kan? Pak. kalau pegas itu digabung menjadi satu, persamaan globalnya akan menjadi ini ya kan. Gasnya akan digabung menjadi satu, persamaan globalnya, global stiffness matrixnya akan menjadi sama. Ini ada internal force akibat pada nodal 2 akibat pada elemen satu, elemen 2 pada nodal satunya. Ya, ya. Nah, kalau persamaan keseimbangannya pada nodal satu kan seperti ini. Pada nodal 2 ada F1, 2 ada 21. Ada nodal 3 ada F22. Ya, maka
Eh, Kalau kita uraikan, kan menjadi seperti ini. Kalau kita tulis dalam bentuk matrik persamaan globalnya seperti ini. Ini adalah external force. Atau dapat ditulis K besar U F. Itu external force. Matrik kekakuan global adalah K. Global stimulus matrik dari sistem pedas, dua sistem pedas. Seperti itu ya. Ada. Nah, kemudian mau kita mencari apa parameter kalau displacement ya U. Kalau bagaimana constraint-nya duduknya mungkin atau mungkin atau tegangan itu parameter yang mau kita cari. Begitu? Begitu ya. Ah, tentang pegas, review sedikit tentang pegas. Bisa dipahami ya? Atau masih ada yang belum mengerti? Silakan kita bahas. Ya. Kalau struktur pegasnya seperti ini artinya kan disusun di nodal satu ini pegasnya dijepit. Sedangkan di nodal 3 dia bebas. Kalau dijepit berarti U1 itu nilainya kan sama dengan nol. Karena dia tidak akan bergerak ke kiri kanan kan. Makanya U1 nol. Nah, seperti ini kita namakan homogen boundary condition. Sedangkan F2, F3 ada nilainya. F1 juga ada nilainya. Gaya reaksi tumbuhan. Ya. Jadi F1 ada nilainya, F2 ada nilainya, F3 ada nilainya. Tetapi U1 nilainya adalah nol. U2 ada nilainya, U3 ada nilainya. Itu ya. Bisa dipahami teorinya ini? Nah, maka ke global, persamaan globalnya menjadi seperti ini. Dapat kita sederhanakan menjadi ini. Ya. Sehingga bisa kita cari nilai F1 ketemunya adalah K1 kali nol minus K1 kali K2. Nah, ini adalah nilai dari F1. Sedangkan nilai P itu adalah ini kali nol kan sama dengan nol. K1 plus K2 kalikan U2 ditambah dengan minus K2 kali U3 harus sama dengan P. Akhirnya dapat kita ketemukan U2 adalah 2B per K1, U3 adalah 2B per K1 plus P per K2. Sehingga F1 karena K1-nya itu dari sini kan dapat kita uraikan akan ketemu nilainya F1 itu sama dengan 2B. Jadi reaksi pada nodal 1 ini adalah 2B. Begitu ya. Sedangkan kalau sistem pegasnya seperti yang di kanan ini ya, ini pada nodal 1 ada gap, ada celah. Jadi dia U1 tidak sama dengan nol. Tapi pada 3 ini dijepit. Jadi U3 sama dengan nol. Tetapi ada reaksi tumpuan external force F3. F2 juga ada, F1 juga ada. Ya. Berapa besarnya perpindahannya? Perpindahannya adalah jarak dari ujung ini hingga dindingnya. Katakanlah di sini tentukan 10. Maka nilainya 10. U1. F2, F3 diketahui P. U3 0. 3-nya 0. 2P. 3P. Persamaan springnya ini kan seperti ini. Sehingga bisa dicari besarnya F1 adalah ini. P itu sama dengan ini. P yang terakhir adalah ini. Ya, ada hal yang aneh atau ingin ditanyakan silakan. Kalau bingung diganti pakai angka saja. Ya, P-nya diganti angka berapa gitu. K-nya di angka berapa gitu. Konstanta pegas. Bisa dipahami? Oke? Tidak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Kita lanjutkan ke materi yang baru. Ini bagaimana? Iya, kita Baik, Pak. lanjutkan ke materi berikutnya. Ini tentang batang bar.
Ya, sama sebenarnya konsepnya sama seperti pegas tadi. Hanya sekarang yang kita evaluasi adalah batang bar. Batang bar itu, batang bar itu ada batang prismatis. Nah, batang prismatis yang hanya didesain itu menerima beban hanya pada arah sumbunya saja. Jadi bebannya bisa berupa beban apa? Beban tarik atau beban tekan. Ya, beban tekan. Dia tidak dirancang untuk menerima beban dalam arah lateral. Lateral itu sini, tegak lurus pada sumbunya. Tidak dirancang. Contoh batang-batang bar itu, Anda pernah tahu tirut pada mobil itu kan ada namanya tirut yang bentuknya seperti ini nih. Pernah? Pernah lihat? Pernah, Pak. Kenapa, Pak? Nah, ini Pernah, tirut. Pak. Jadi orang ganti Pak. Tirut ini itu fungsinya kan apa? Untuk apa? Hanya ngerain roda aja. Belok kiri, belok kanan ya. Ntar Pak yang Iya, tayar Pak. kanan sama tayar kiri. Iya lah. Dia itu Iya Pak, sebenarnya biar yang kanan sama yang kiri itu apa center bannya. ya di tengah itu ya di roda itu. Ini hanya sebenarnya didesain untuk menerima beban tarik dan tekan saja. Jadi jangan dikasih beban tegak lurus ini ya. Itu tidak kuat nanti. Dia itu hanya memang didesain untuk menerima beban itu. Contoh lain batang-batang yang struktur yang pakai batang bar itu struktur teras. Tahu teras? Struktur ini loh, teras itu, nah saya carikan contohnya. Oh, sini aja ya. Ah, ginian. Ya, pernah ini teras namanya. Ya, ini struktur teras ya. Batang-batangnya itu batang bar. Kita namakan batang. Dia ini tiap batang ini hanya akan menerima beban tarik ataupun beban tekan saja. Dia tidak akan menerima beban lateral. Ya, ini teras dua dimensi. Contoh lainnya, ini juga teras. Ya, ya. Ini satu itu namanya teras dua dimensi. Kalau seluruhan ini tiga dimensi, teras tiga dimensi ya. Ini batang-batangnya ini hanya menerima bebannya itu beban tarik atau tekan saja. Ya. Contoh lain, ini semua darat. Ini batang yang menyusun namanya bar. Dia hanya menerima beban tarik atau tekan saja.
Nah, contoh lainnya ya, ini juga sama. Ini struktur truss, tiga dimensi, 3D truss. Itu bebannya hanya aksial dan hanya anu aja, tarik dan tekan aja. Sama, ini juga 3D truss. Kalau jadikan dua dimensi seperti yang kanan. Kok enggak ada ya? Itu loh, towernya PLN itu loh. Itu juga truss, 3D truss itu. Tapi di sini tidak ada gambarnya. Nah, ini juga truss ya. Ini juga truss. Ini tuh tiap-tiap batang ini, itu bebannya hanya beban tarik atau tekan. Tidak ada beban geser. Ya, ini batang-batangnya ini. Ini struktur truss tiga dimensi. Ngerti tentang truss? Ada pertanyaan? Struktur truss ini juga truss 3D truss tiga dimensi. Tiap-tiap batang ini itu kita namakan batang bar. Dia hanya menerima beban aksial dan beban aksial saja, yaitu beban tarik atau tekan. Hanya dua itu. Dia tidak ada gaya gesernya. Paham tentang bar, batang bar? Paham, Bang. Oke ya. Terus ada lagi yang namanya beam. Kalau beam itu batang yang beam ya. Batang yang menerima beban. Nah, ini beam. Ini beam ya. Menerima beban aksial dan beban lateral. Beam. Ini namanya beam. Ada I-beam profil itu beam. Dia mampu menerima beban aksial, beban tekan, tarik, dan geser. Beam. Struktur yang disusun oleh gabungan antara beam itu kita namakan frame. Frame. Ya, sini ya. Kalau struktur yang disusun oleh batang-batang bar kita namakan dengan truss tadi ya. Ini truss ya. Ini truss. Batang-batangnya ini bar namanya. Ada roof truss. Ini juga truss. Sambungannya seperti ini itu namanya juset. Ya, ini juset. Ini itu juset namanya. Ya, ini juset. Jadi dipin. Sambungannya berupa pin. Itu kalau truss. Kalau frame itu disusun oleh, nah ini frame. Ya, ini frame. Ini disusun oleh batang-batang yang namanya beam. Sambungannya di las. Sambungan tarik. Dia bisa menerima beban tarik, beban tekan, dan beban geser. Sambungannya di las. Kalau truss tadi, sambungannya, batang-batang barnya itu disambung dengan sambungan pin atau dengan mempergunakan juset. Ya. Itu bedanya ya. Beda antara
bar, beam, frame, dan truss. Ya, paham ya perbedaannya masing-masing. Ini kok jadi apa ya? Enggak absen ya. Ya, paham ya antara bar, batang bar, dan batang beam. Strukturnya kalau batang bar sambung-sambung dengan sambungan join akan menjadi struktur truss. Ya, nah, saat kita membuat model apa persamaan elemen dengan metode elemen hingga untuk batang bar itu logikanya sama dengan pemodelan dengan mempergunakan elemen spring tadi. Jadi ya contoh ini bar, batang bar ya. Nah, ini ya struktur bar. Struktur bar itu kan dia memiliki luas penampang dan memiliki modulus elastisitas ya, dan memiliki panjang. Ya, jadi sebuah batang bar ya katakanlah ini ya, itu. Kemudian di sumbunya ini kita tarik dengan gaya F gitu. Penampangnya ini katakanlah penampangnya segi 4 gitu ya. Dia memiliki luas penampang A ya. Kemudian panjangnya semula adalah L. Gitu ya. Akibat dari gaya F, maka eh, panjangnya ini bisa molor kan ya. Kalau ditarik, dia akan molor ya. Besarnya katakanlah delta L. Itu ya. Jadi eh, akibat gaya tarik, karena gayanya ini tegak lurus pada sumbunya ini, pada penampangnya, maka gayanya ini merupakan gaya apa? Gaya normal ya. Kalau gaya normal, maka pada batang ini akan mengalami sebuah tegangan ya. Tegangannya merupakan tegangan normal ya. Besarnya berapa tegangan normal? Tegangan normal yang terjadi adalah besarnya gaya normal bagi dengan luas penampangnya kan gitu ya. Ya toh? Akibat dari gaya F, maka batang ini akan mengalami perubahan panjang sebesar delta L, sehingga batangnya memanjang, melar ya, sehingga akan terjadi yang namanya regangan. Ya, regangannya berupa regangan normal karena ya, disebabkan oleh gaya normal. Besarnya berapa regangan? Regangan itu adalah perbandingan antara perubahan panjang yang terjadi dibagi dengan panjang mula-mula. Ya, kan gitu ya. Kemudian kalau menurut hukum hukum Hooke ya, antara tegangan dan regangan itu korelasinya adalah proporsional. Tegangannya naik, maka regangan juga naik. Dan tingkat proporsionalitasnya dihubungkan dengan sebuah konstanta, ya kan?
yang namanya konstantanya itu adalah konstanta modulus elastisitas, kan itu. Ya, jadi sebuah benda batang bar ya dilakukan uji tarik gitu ya, maka kurva yang dihasilkan dari uji tarik kan seperti ini ya. Nah, kan gitu ya. Ini masih di daerah elastis ya. Selama masih di daerah elastis, dia mengikuti hukum Hooke ya, bahwa ini tegangan, ini tegangan, kan gitu. Mana perbandingan antara tegangan dan tegangan itu merupakan sebuah konstanta yang namanya konstanta elastisitas. Ya, ini ya, ya bisa dipahami ya. Jadi karena tegangan itu akan sama dengan F per A, dan E itu sebuah konstanta. Regangan itu adalah perubahan panjang ya, bisa kita tulis delta E bagi dengan L ya. Jadi F itu kan berarti sama dengan A E per L kali delta E. Ya, ingat di Pegas tadi, di Pegas itu kan F sama dengan K kali delta X ya. Jadi jadi K ini sama nilai ini AE per L itu kan identik kan? Ya. Jadi K itu identik dengan A E per L. Ya, ya. Delta L, delta X sama kan? UJ min UI. Ya, bisa dipahamin ini analogi saya ini bisa dipahamin. Jadi bentuk umum untuk modeling elemen batang bar itu dapat dimodelkan dengan bentuk seperti ini. Ya, batang bar itu memiliki panjang mula-mula L, memiliki penampang A, memiliki modulus elastisitas I. Bila pada ujung kirinya ini adalah nodal I, ujung kanannya adalah nodal J, maka pada nodal I akan mungkin terjadi displacement atau perubahan sebesar UI. Pada ujung J akan mengalami displacement sebesar UJ. Kemudian pada nodal I juga akan ada internal force FI. Pada nodal J akan ada internal force FJ. Kan seperti itu. Penampangnya A, E ya. Displacement dalam arah sumbu X, U sama dengan UX, yaitu UI dan UJ. Regangan yang mungkin terjadi akibat perubahan panjang ini adalah epsilon X dan tegangannya tegangan X. Kan begitu ya? Ini bentuk umumnya kalau elemen bahan. Kemudian karena batang bar tadi seperti yang kita sampaikan dia hanya mengalami beban dalam arah sumbu X saja, dalam arah sumbunya saja, yaitu beban tarik atau beban tekan. Sehingga dalam arah sumbu Y tidak ada gaya internal dalam arah sumbu Y maupun dalam arah sumbu Z. Sehingga dapat kita simpulkan gayanya dalam arah sumbu 1 yaitu sumbu X, sumbu Y ya itu 0, dalam pada nodal 2 dalam arah sumbu Y juga 0, momennya juga tidak ada berarti sama dengan 0, momen pada nodal 2 juga sama dengan 0. Dan transversal displacement jadi tidak ada. UY tidak ada, yang ada hanya UX, UI dan UJ.
Akarnya sumbu X. Dan mengikuti hukum Hooke selama masih di daerah linear elastis. Tegangan dalam arah sumbu X itu sama dengan modulus elastisitasnya kali epsilon X. Gitu ya. Sehingga untuk penurunan persamaan kekakuan elemen dan persamaan elemen untuk batang bar itu ya kita pilih pertama, kita pilih tipe elemennya, elemen karena satu dimensi ya, satu dimensi. Pemilihan persamaan displacement-nya itu maksudnya perilaku dari elemen tersebut, tiap-tiap elemen tersebut bagaimana dia hanya bergerak dalam arah sumbu X saja. Kemudian kita mendefinisikan regangan, hubungan antara regangan, displacement, tegangan, dan regangan. Kemudian kita mendefinisikan persamaan kekakuannya, kemudian mengassembly persamaan totalnya, nah, kemudian kita bisa menghitung displacement tiap-tiap modal, dan kita menghitung gaya-gayanya. Prosedurnya itu seperti ini, kalau kita menurunkan, bagaimana menurunkan persamaan elemen bar. Ya, ini, katakanlah ini bentuk umumnya tadi ya, maka pada nodal 1, free body diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada external force, katakanlah T, internal force-nya ya, sehingga external force pada nodal I itu adalah T sama dengan minus I. Sama seperti di pegas tadi. Sedangkan pada batang barnya ada internal force, reaksi internal force-nya ke sana. Kemudian pada nodal I-nya, J-nya, external force-nya ke kanan, searah dengan internal force-nya. T sama dengan FG. Gitu ya. Kemudian perilakunya batang bar ini kan dia tidak mengalami beban dalam arah transversal. Dia itu berdeformasi hanya dalam arah longitudinal saja. Sehingga mengikuti ini ya, Pascal triangle ini. Nah, jadi fungsinya hanya fungsi dalam arah apa? Longitudinal saja, arah sumbu longitudinal saja. Jadi displacement-nya ya hanya mengikuti persamaan ini A1 plus A2X, atau dalam bentuk matriks kita tulis matriks baris 1X, matriks kolom A1 A2. Untuk umumnya tulis seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk persamaan pendekatan untuk elemen bar satu dimensi ya. Persamaannya ini. Nah, ini penurunan persamaannya ketemunya itu dari mana ini asal usulnya. Ya, saat X sama dengan 0 berarti AI sama dengan UI ya. Kan pada nodal X sama dengan 0 berarti di sini ya. Di X sama dengan 0 berarti di nodal I. Ya, berarti U-nya UI. Samanya kan L-nya kan X-nya kan sama dengan 0. Berarti 0 kali berapapun sama dengan 0. Sehingga AI sama dengan UI. Sedangkan pada saat X sama dengan L berarti di nodal J. UJ. Ya, ini sama dengan UJ itu nilainya U A UI plus AJ kali L. Sehingga jika kita selesaikan ini kan sama dengan UJ ya. U sama dengan U. I ditambah dengan ini A U U UJ ya, AI, nggak kelihatan ya, ya saat di nodal J, X itu kan sama dengan L, sehingga U saat X sama dengan L sama dengan UI ditambah ini kan sama dengan AI ditambah dengan AJ kalikan X, X-nya L, ya sehingga padahal AI itu sudah tahu sama dengan UI, jadi kan sama dengan U X sama dengan L itu sama dengan UI plus AJ kalikan L, di mana U X pada L X sama dengan L itu kan sama dengan UJ, sehingga dapat kita tulis persamaan ini kalau kita tulis menjadi seperti ini, UJ sama dengan UI ditambah AJ kalikan L.
Dan kalau kita uraikan, akan bentuknya akan menjadi bentuk persamaan ini. Ya, UI itu AI, ini AJ, akan AJ kan sama dengan UJ min UI per L. Ini ya. X, ini kita substitusikan ke persamaan ini, akan ketemu persamaannya ini. Dan ini kalau kita uraikan lagi akan menjadi 1 min X per L UI ditambah X per L UJ. Ya, itu kalau kita tulis dalam bentuk matriknya seperti ini. 1 min X per L, X per L kalikan UI per J. Itu sama dengan, ini kita namakan dengan shape function. NI dan shape function J. UI kali J. Jadi ah, saat dinodal I, maka NI sama dengan 1 dan E sama dengan 0. X-nya 0, 0 per berapapun kan 0, jadi sama dengan 1. Sedangkan saat X-nya sama dengan L, maka L per L sama dengan 1. 1 kurang 1, 0. Ini pada nodal C, sehingga kurvanya dapat tulis seperti ini. Shape function-nya seperti ini. Demikian pula saat di nodal C, shape function-nya seperti ini. Itu kurang lebih teknik penurunan persamaannya. Nah, kemudian perhitungan pergangan yang terjadi sama saja. Ya. Regangan itu kan perubahan displacement panjang mula-mula kan. DU per E. Nah, DU-nya kan UJ min UI. Panjang semula adalah R. Sedangkan mengikuti hukum Newton, tegangan dalam arus E itu sama dengan modulus elastisitasnya berikan dengan regangannya. Sehingga persamaan kekakuannya dapat diturunkan pada nodal I. Tadi kan kondisi keseimbangannya T plus FI sama dengan 0. T sama dengan minus FI. Nah, FI itu kan sama dengan minus K kalikan delta X kan. K-nya kan AE per R. Delta E kan UJ min UI. Ya ketemu ini. T, kemudian pada nodal J itu keseimbangannya T minus FI sama dengan 0. T sama dengan FJ ya. AE per E ini. Sehingga kedua persamaan ini dan ini bila kita tulis dalam bentuk matrik seperti ini bentuknya. Matrik kekakuannya untuk batang bar ini. AE per L 1 min 1 min 1 1. Ya, setelah ini kita tahu matrik kekakuan elemen batang bar, maka kalau batang barnya itu ada sebuah sistem batang bar ya. Jadi batang barnya itu katakanlah seperti ini ya. Ini besar ini batang pertama. Kemudian disambung lagi dengan batang kedua. Seperti ini ya. Ini satu batang utama, ini batang kedua, ini memiliki penampang A1, E1, panjangnya L1, dan ini A2, E2, L2 panjangnya, maka perhitungan matrik kekakuannya sama seperti pada pegas. Ini seperti pegas tadi dengan pegas 1, ini pegas 2. Seperti itu. Mengikuti rumus ini. Matrik kekakuan globalnya, jadi kita cari dulu kekakuan elemen 1, kekakuan elemen 2, kemudian kita gabungkan elemen 1 dan elemen 2 menjadi matrik kekakuan global dari sistem batang bar ini. Ini ya. Contohnya, contoh soalnya ini. Ini ya, ini ada 3 buah batang bar yang disambung-sambung dan diberi gaya 15 Newton ke arah kanan di nodal 2. Properti tiap-tiap elemen itu ini. Ya, kalau mencari stiffness matriknya, stiffness matriknya ini sudah ada selesainya. Silahkan dipelajari ya nanti. Kalau ada yang tidak dipahami minggu depan, silahkan ditanyakan. Ya. Untuk latihannya silakan dikerjakan saja ini boleh. Ini aja dikerjakan lagi ya. Yang udah. Nanti apa yang nggak dipahami tolong dicatat, ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Saya uraikan lebih lanjut. Gitu ya.
Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan. Halo? Masuk, Pak. Nggak ada, ngantuk. Belum sih, cuman agak masih bingung juga untuk perhitungannya. Mungkin nanti saya pelajari lagi, Pak, Ya, untuk nah, dicoba aja diikuti. cara perhitungannya. Logikanya sama seperti pada pegas. Sama. Logikanya sama seperti pegas. Ya, logikanya sama seperti pegas. Boleh juga mengikuti video yang ada di LMS itu perkuliahan tahun-tahun yang lalu. Boleh juga di ya, gitu ya. Siap. Coba nanti contoh soalnya ini dikerjakan lagi. Tolong dikerjakan untuk terus kemudian apa yang belum dipahami tolong dicatat minggu depan ditanyakan. Oke? Kalau Baik, mampu Pak. tolong soalnya ini juga dikerjakan. Ya, PR2. Ya. PR2 ya. Ah, Oke. nanti di-upload di LMS ya, hasil kerjanya. Biar saya tahu tingkat pemahamannya sampai di mana. Oke? Oke ya, gitu ya. Sudah setengah 10. Baik, Pak. Oke? Mungkin hari ini itu saja absennya tadi. Ntar mohon dicek lagi apakah ada yang belum ya. Muhammad Gufron Dayat hadir, hadir ya. Izin, Pak. Henry Tridarusman tadi hadir ya. Iya, Vina dia. Waba juga hadir. Ini kok anu ya, kehapus lagi ya. Like Firdaus Asikin tadi hadir ya. Habib Muiz juga hadir. Juniadi Duyandika hadir. Tadi sampai 11. Hadir nggak ya? Alfon tadi hadir. Morgan tadi hadir. Hamzah Al-Firzi hadir. Agus Angga Bastian hadir. Ilham hadir. Reza itu hadir nggak tadi ya? Lupa gue. Nah, hadir aja lah. Gitu ya. Saya proses saja. Nah, nah, nanti tolong coba dicoba lagi. Ya memang harus latihan. Metode elemen G itu harus latihan. Kalau nggak dilatih, ya nggak bisa hanya hanya dengar omongan saya nggak bisa. Harus dilatih. Ini berarti tanggalnya dirubah menjadi tanggal 28 ya. Tanggal hari ini. Ya, itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih saya tunggu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Iya, ya. Mungkin Iya, cukup, Pak. saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.